Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Bapak Fakhrul Razi SEMM yang sudah mempersilahkan kelompok kami yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada teman-teman saya ucapkan yang telah mengikuti diskusi perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai talent management atau manajemen bakat. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nadia Arifa dan teman-teman saya Devi Nirnanda, Nuriza, Rahmayati Khaliza, dan Wafik Haura. Baik, sebelum kita membahas mengenai model manajemen bakat atau model talent management, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu talent management. Nah, talent management sendiri merupakan suatu sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, hasil dari penilaian tersebut nantinya berfungsi untuk melihat apakah karyawan tersebut dianggap mampu untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Talent management sendiri hadir sebagai salah satu strategi untuk mengatasi masalah karir karyawan di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai model manajemen bakat atau disebut juga model talent management. Model manajemen bakat sendiri merupakan proses kontan yang melibatkan menarik dan mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas tinggi, mengembangkan keterampilan mereka, serta mereka yang memiliki motivasi, sehingga mereka terus dapat menjadi motivasi untuk orang lain pula agar terus meningkatkan kinerja mereka di dalam perusahaan. Yang kedua ada tujuan utama manajemen bakat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki motivasi, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tetap perusahaan kita menjadi perusahaan yang ternama dalam jangka panjang. Yang ketiga ada alat manajemen bakat. Alat manajemen bakat sendiri adalah diperlukan untuk manajemen bakat yang sukses, termasuk perencanaan tenaga kerja, perekrutan, rencana strategis dan penyelarasan tujuan, pembinaan eksekutif, pengembangan kepemimpinan, program pengakuan, keragaman dan inklusi, keterlibatan, serta resensi. Baik, selanjutnya ada 7 komponen utama yang menjadi kunci dalam manajemen bakat. Yang pertama ada perencanaan karyawan atau disebut juga strategic manpower planning, yaitu langkah pertama dalam proses talent management, yang mana ini melibatkan identifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai proses talent management. Contohnya adalah seperti persyaratan yang dibutuhkan, merumuskan uraian pekerjaan untuk sebuah posisi yang diperlukan. Yang kedua ada akuisisi dan retensi talenta, yang mana akuisisi dan retensi talenta merupakan elemen kunci, yaitu elemen yang terpenting dari strategi SDM atau sumber daya manusia. Bisnis berusaha untuk menarik bakat terbaik untuk peran kunci sehingga mereka dapat dilatih dan dibentuk untuk bisa menjadi pemimpin perusahaan di masa depan atau masa yang akan datang nantinya. Lalu yang ketiga ada performance management atau manajemen kinerja, yang mana ini juga merupakan bagian yang penting dari talent management, yaitu untuk melacak dan meningkatkan kinerja mereka, yang mana ini umumnya digunakan sebagai penilaian kinerja pegawai berdasarkan aplikasi penilaian kinerja pegawai. Yang keempat ada learning and motivation atau belajar dan memotivasi. Dalam talent management bukan hanya praktik yang umum-umum saja, tetapi juga praktik untuk sumber daya manusia, di mana mereka dituntut untuk mendidik karyawan, membantu meningkatkan kinerja dan juga retensi. Karena setelah merekrut orang-orang terbaik, tentu perusahaan ingin memastikan agar mereka tetap menjadi karyawan yang terdepan di masa yang akan datang. Lalu yang kelima ada kompensasi.
Kompensasi sendiri merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk imbalan atau balas jasa terhadap hasil yang telah mereka kerjakan. Umumnya, kompensasi sendiri diberikan dalam bentuk uang. Namun, pemberian kompensasi ini bisa saja berupa benda, fasilitas, atau kesempatan berkarir yang lebih baik. Pemberian kompensasi sendiri bertujuan untuk memikat, mempertahankan, dan memotivasi karyawan sehingga terus ada hingga di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang keenam, pengembangan karir atau career development. Setelah perusahaan mendapatkan kandidat terbaiknya lewat proses perekrutan, mereka akan melakukan program talent career development atau pengembangan karir karyawan. Program ini sendiri ditujukan agar memberikan pelatihan-pelatihan keahlian yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam operasi bisnis perusahaan sehingga dapat membangun kualitas di dalam perusahaan. Terakhir, perencanaan yang sukses yaitu untuk mengidentifikasikan pemimpin baru yang dapat menggantikan pemimpin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mengukur talent management. Dalam mengukur talent management bisa menggunakan matriks. Matriks manajemen talenta adalah alat untuk mengukur arus masuk, arus keluar, dan arus keluar bakat karyawan dalam sebuah perusahaan. Yaitu di mana dalam proses ini, perusahaan memantau aspek-aspek penting dari program, sistem, dan proses perawatannya, di mana data dikumpulkan untuk mencerminkan bagaimana proses bekerja dan informasi tersebut digunakan untuk mendorong keputusan organisasi dari waktu ke waktu. Nah, 9 metrik manajemen talenta yang dapat kita gunakan adalah yang pertama talent mobility atau mobilitas bakat, yaitu metrik yang dapat melacak mobilitas karyawan. Mobilitas dapat bersifat internal dan eksternal. Dalam mobilitas internal digunakan untuk mencegah mobilitas eksternal. Lalu yang kedua ada talent turnover atau perputaran bakat. Perputaran bakat adalah ukuran yang baik untuk mencari tahu sejauh apa sih bakat seseorang ini. Nah, perputaran bakat ini dapat diukur dengan menggunakan persentase turnover talent sederhana atau persentase yang berubah dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat mengetahui perkembangan bakat seseorang dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada talent distribution atau distribusi bakat, di mana distribusi bakat ini adalah wawasan yang ingin dicari tahu. Caranya bisa dengan sangat sederhana, yaitu menggunakan variabel demografis seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada high potential talents atau bakat berpotensi tinggi. Contohnya ada metrik manajemen bakat yang penting, yaitu untuk mengetahui persentase tenaga kerja yang memenuhi syarat berbagai bakat. Selanjutnya, talent management matrix yang kelima ada cost to hire, yaitu biaya untuk pekerjaan. Metrik rekrutmen yang lebih tradisional dapat dengan mudah diterapkan ke kumpulan karyawan. Biaya untuk pekerjaan ini adalah contoh yang sangat baik, yaitu untuk mengukur total biaya perekrutan seseorang, termasuk seperti penempatan iklan, biaya sumber, waktu yang diinvestasikan dari manajer dan perekrut, serta biaya lain. Yang keenam ada time to hire, yaitu waktu untuk merekrut. Waktu untuk merekrut adalah contoh metrik rekrutmen lainnya. Biasanya, waktu untuk merekrut ini diukur sebagai jumlah hari sebagai lowongan saat lowongan pekerjaan dibuka sampai karyawan baru mendatangani kontraknya. Penyebab umum dari waktu yang lama untuk merekrut adalah keterlambatan dari persetujuan manajer. Seringkali manajer perlu membuat daftar persyaratan pekerjaan, menyetujui CV yang dipilih, dan merencanakan wawancara. Lalu yang ketujuh adalah time to full, yaitu waktu untuk produktivitas penuh, di mana setiap karyawan yang baru membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menjadi sepenuhnya produktif. Sehingga selama bulan-bulan inilah karyawan baru dapat mempelajari seluk-beluk mengenai rekan kerja atau mengembangkan jaringan yang berkualitas tinggi. Lalu yang kedelapan ada training span atau biaya pelatihan, yaitu
yang merupakan waktu dan uang yang dihabiskan untuk kegiatan pelatihan. Ini adalah merupakan metrik manajemen yang sangat penting. Lalu yang terakhir yaitu yang 9 adalah exit interviews atau wawancara keluar. Wawancara keluar ini sendiri didefinisikan sebagai bentuk wawancara yang dilakukan pada karyawan yang memutuskan untuk resign atau keluar agar mengetahui alasan karyawan tersebut. Baiklah, selanjutnya yang akan kami bahas adalah mengenai Talent Management Framework, yaitu kerangka kerja manajemen talenta atau strategi dan proses. Dalam kerangka kerja manajemen talenta terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu transitioning atau transisi, planning, perencanaan, ada attracting yaitu menarik, developing, pengembangan, serta retaining yaitu mempertahankan. Transisi mencakupi perencanaan succession management, pengetahuan, pensiun mobilitas internal, dan juga wawancara DOT. Dan dari sisi perencanaan mencakupi pengertian strategi bisnis, pengukuran atau evaluasi bencana tenaga kerja. Selanjutnya, dalam hal attracting atau menarik, yang dinilai adalah proposisi, nilai karyawan pemasaran, pengelolaan bakat atau konsultasi akuisisi. Selanjutnya, dalam hal developing atau mengembangkan, ada onboarding, penilaian kinerja manajemen, pembelajaran dan pengembangan kerangka kemampuan jalur karir. Selanjutnya, dalam hal retaining atau mempertahankan, yaitu ada strategi remunerasi budaya. Baik, itulah tadi 5 kerangka kerja talent management mencakupi strategi dan proses. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi Rinanda. Baik, selanjutnya itu praktik paradigma lama mengelola talent using. Paradigma using pertama yaitu ada orang yang membutuhkan. Kedua, keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Yang ketiga, dampak manusia sedikit bagi kerja perusahaan. Yang keempat, pekerjaan langka, banyak orang yang dapat mengisinya. Yang kelima, karyawan bersifat menerima, dan yang terakhir yaitu pergerakan karir karyawan bersifat vertikal. Selanjutnya yaitu pentingnya memulai manajemen talenta. Alasan yang pertama yaitu setiap pemimpin yang bagus itu akan tetap pensiun. Yang kedua, sekarang zamannya Gen Y. Yang ketiga, krisis saat tepat mengembangkan talenta. Yang keempat, organisasi mengalami krisis kepemimpinan. Yang kelima, survei karyawan. Dan yang terakhir yaitu brain drain atau eksodus talenta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafik Haura. Adapun tahap-tahap program talenta manajemen yaitu yang pertama, tahap menetapkan kriteria talenta, yaitu langkah ini memperjelas posisi kunci, posisi paling penting atau posisi yang memiliki risiko tertinggi sebagai sasaran dari program pengembangan dalam program talenta manajemen. Kemudian yang kedua yaitu seleksi kelompok pusat pengembangan talenta. Pada tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk mengumpulkan kandidat-kandidat dari berbagai posisi jabatan level pegawai di perusahaan untuk menjadi target program talenta manajemen. Proses ini terdiri dari 2 unsur, yaitu identifikasi dan menarik. Kemudian yang ketiga yaitu program pengembangan talenta dipercepat. Dalam tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk merancang dan mengeksekusi program-program pengembangan yang mempercepat diberikan kepada setiap anggota dari program talenta manajemen. Kemudian yang keempat yaitu
Penugasan kepemimpinan pada tahap ini dilakukan penugasan pada penempatan atas setiap anggota dari program talenta manajemen yang melewati penilaian untuk menduduki posisi-posisi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun yang terakhir atau yang kelima yaitu tahap evaluasi kemajuan program. Yaitu pada tahap ini dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemampuan setiap aktivitas. Evaluasi akan berguna untuk keputusan selanjutnya yang terkait. Adapun langkah memulai implementasi yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini bisa bersumber dari mana saja. Bisa dari strategi bisnis, bisa dari adanya pertumbuhan perusahaan, bisa dari inovasi, globalisasi, dan sebagainya. Ini ini merupakan beberapa dasar untuk menentukan kebutuhan mana. Kemudian kebutuhan mana yang bisa dipertimbangkan kenapa kita mengambil implementasi tentang manajemen. Setelah itu baru pengumpulan data. Di pengumpulan data ini misalnya kita memiliki karyawan. Di karyawan ini kita ada karyawan tetap yang akan kita pertahankan dan akan kita lepaskan. Jadi itu gunanya untuk pengumpulan data. Selanjutnya ada perencanaan, aktivitas, dan hasil-hasil. Di bawah adalah langkah-langkah memulai implementasi. Kemudian ada prinsip pengelolaan talenta. Yang pertama, manajemen talenta dimulai dari CEO. Prinsip manajemen talenta dimulai dari CEO, di mana CEO memainkan peran utama dalam menentukan strategi bisnis, kebutuhan bisnis terhadap talenta, kriteria talenta, dan jumlah level kelompok pusat pengembangan talenta yang dibutuhkan. CEO juga merupakan pihak pertama yang harus mengetahui metode seleksi talenta, peta talenta, serta program pengembangan dipercepat yang akan dilakukan. CEO juga lah yang berperan paling besar dalam melakukan penetapan talenta pada posisi kunci, sesuai dengan tantangan aktual organisasi. Sekaligus melakukan evaluasi individu setiap talenta dan program manajemen talenta secara keseluruhan. Oleh karena itu, CEO adalah pihak pertama yang paling bertanggung jawab pada kepemimpinan dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu organisasi perlu memperjelas kebutuhan talenta. Di sini organisasi harus memperjelas kebutuhan talenta tersebut. Kemudian yang ketiga, kepesertaan program talenta bersifat fleksibel. Yang keempat, pemantauan program manajemen talenta. Yang kelima, keberhasilan program monitor dengan seksama. Dan yang terakhir yaitu program manajemen talenta berbasis kompetensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tentang menetapkan kriteria talent. Ada 3 pendekatan dalam menetapkan kriteria. 1. Identifikasi kebutuhan kunci organisasi terhadap manajemen atau critical business need. Mengetahui visi misi dan strategi dalam menentukan persyaratan pada talentanya. 2. Menetapkan kelompok level untuk pusat pengembangan talenta atau talent group level. Menetapkan kelompok pusat pengembangan ada 2 jenis. Yang pertama berdasarkan level jabatan atau manajemen layer. Dan yang kedua berdasarkan jalur karir fungsional atau fungsional career led. Dan yang ketiga menetapkan kriteria kompetensi sasaran pengembangan pusat pengembangan talenta atau target kompetensi for development. Selanjutnya menetapkan kelompok pusat manajemen. Dalam menetapkan kelompok pusat manajemen dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Berdasarkan level jabatan atau manajemen layer. Cocok bila perusahaan ingin melahirkan pemimpin di setiap level jabatan secara struktural, yaitu A. Tentukan berapa level kelompok jabatan yang ingin dibentuk. B. Minimal ada 3 level kelompok jabatan. Yang pertama, ada manajemen puncak. Kedua, adanya manajemen media. Dan yang ketiga, adanya manajemen level pertama.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nuriza Fitri. Baik, saya akan melanjutkan membaca. Menetapkan kelompok pusat manajemen berdasarkan jalur karir fungsional atau fungsional career ladder. A. Identifikasi direktori kompetensi fungsional atau teknikal di semua bidang penting dalam organisasi. Dan B. Direktori ini yang akan menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi teknis, program pelatihan, program asesmen kompetensi, prosedur perencanaan SDM, dan rekrumen terkait kompetensi teknis, prosedur promosi, evaluasi karir, dan kompetensi. Contoh talent pool yang pertama direktur pangkalan bakat, 2 manajer umum pangkalan bakat, 3 manajer pangkalan bakat, 4 pengawasan pangkalan bakat, 5 koordinator pangkalan bakat, dan 6 posisi ketua pangkalan bakat, 7 posisi master pangkalan bakat, dan posisi senior pangkalan bakat, dan terakhir posisi junior pangkalan bakat. Selanjutnya menetapkan kriteria kompetensi sasaran pengembangan. Untuk setiap level pusat pengembangan, kita perjelas beberapa kompetensi paling penting sebagai sasaran pengembangan. Tingkat pangkalan bakat, kompetensi paling kritis. Yang pertama, direktur pangkalan bakat. Yang satu, kepemimpinan fungsioner. 2, membangun kemitraan bisnis. Dan ketiga, perencanaan strategis. Manajer umum pangkalan bakat, 1 perencanaan strategis, dan 2 manajemen risiko. Dan manajer pangkalan bakat, yang 1 memimpin perubahan, dan yang kedua perencanaan perorganisasian, dan 3 kontrol dan pemantauan, dan keempat mengembangkan lainnya. Dan pengawas pangkalan bakat, 1 perencanaan perorganisasian, 2 memaksimalkan performa, 3 peningkatan berkelanjutan, dan keempat kepemimpinan tim. Koordinator pangkalan bakat, dan 1 manajemen kerja, dan 2 kepemimpinan individu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Devi Renanda. Baik, seperti yang telah dijelaskan tadi, kesimpulannya yaitu manajemen talenta adalah serangkaian proses SDM organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan keproduktifan karyawan yang terlibat. Talent management dianggap penting bagi perusahaan karena perusahaan bisa memperhitungkan kos yang tepat untuk orang-orang yang tepat. SDM dapat digerakkan secara optimal dan maksimal, tentu akan menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Bisa saja sulit untuk dijalankan di sebuah perusahaan. Situasi yang kompleks atau cara pandang yang berbeda dari para pemegang keputusan bisa menjadi salah satu kendala dalam penerapannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya kesimpulan dari kelompok kami mengenai talent management, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada kesempatan ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi hingga akhir sesi. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.